orang beli tiket konser sampai harga belasan juta Ustaz, habis dalam hitungan menit Ustaz katanya. Itu menurut antum gimana Ustaz pendapatnya? Allahu Akbar ya. Ini tiketnya habis. Konsernya masih November ya. Konsernya masih November, tiketnya udah habis sekarang baru buka itu sampai orang istilahnya war gitu Ustaz. Buat dapetin tiket itu Ustaz. Masya Allah. Modal orang hidup itu adalah waktunya. Maka dia akan ditanya nanti pada hari kiamat ya. Ketika dia meninggalkan dunia ini, akan ditanya tentang umurnya secara umum. Dibuat apa untukmu? Artinya kalau selama hidup itu ngapain aja dengan umur yang Allah berikan. Kemudian ada pertanyaan khusus. An syababihi, masa mudamu. Kalau orang tua ke masjid wajar. Karena sudah tua. Tapi anak muda ke masjid ini spesial. Makanya tatkala tadi dibicarakan ya, orang-orang sibuk menghadiri konser ya. Bahkan tadi persiapan dia begitu matangnya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau bicara senengnya berapa lama sih nonton konser itu orang? Ya, jam sih Ustaz. Tapi ini dari ternama loh Ustaz, dari luar negeri internasional Ustaz. Oh dari manapun. Kesenangannya itu berapa menit? Kalau kita bicara mau band paling terkenal, orang itu bayar uang tadi 11 juta. Sampai segitu Ustaz. Iya, kesenangannya sampai berapa lama gitu? Paling ya sampai malam jam 2 pulang gitu Ustaz. Ya 6 jam berapa jam. Iya, boleh jadi di situ dia lupa sama Allah SWT. Orang kalau sudah joget-joget, teriak-teriak, dia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepada Allah SWT. Boleh jadi di sana dia juga melupakan hak-hak Allah, sholat ditinggalin ya, ini dan itu. Desak-desakan laki perempuan. Yang jelas tempat itu ada banyak setan di sana. Dan para ulama berbincang tentang masalah hukum musik ya, mungkin bisa dikaji kembali, dipelajari kembali supaya kita paham. Rasul SAW datang menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Kalau itu baik pasti dihalalkan. Kalau itu buruk ya secara syariatnya pasti diharamkan. Maka ya anak-anak berharap teman-teman semua merenungkan kehidupan ini. Karena kelak tatkala dia mati, dia kepingin balik ke dunia. Sesaat untuk beramal soleh. Bukan untuk nonton konser. Bukan untuk menyelesaikan pembangunan rumah mereka. Bukan untuk melanjutkan sekolah mereka. Mereka ingin beramal soleh. Qala rabbi rji'un. Ya Allah balikan aku ke dunia ya Allah. Apa yang diinginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin beramal soleh. Aku ingin berubah. Maka teman-teman sekarang dikasih waktu. Belum tentu hidup sampai November. Belum tentu. Dan dari sekarang ke bulan November itu banyak yang mati orang-orang. Bayangin Ustaz, habis beli tiket belasan juta gitu ya, perjuangannya kayak gitu, terus Allah panggil. Lagi mau cari keasikan dunia, udah gitu. Itulah. Cuma kan orang kadang-kadang dunia ini menipu ya. Dunia itu menipu banget. Makanya orang bergelimang harta ya. Dia lupa dengan tujuan dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah SWT. Benar banget Ustaz. Apalagi sampai ada yang rela ngutang, rela jual barang, sampai rela pinjaman online, bela-belain apapun itu buat dapetin tiket Ustaz. Padahal giliran urusan mungkin sedekah ya Ustaz. Mungkin untuk sedekah, untuk kebaikan ya Allah Ustaz. Tapi kalau kayak gini ada aja caranya Ustaz. Jadi memang jalan menuju surga itu sulit. Dan jalan menuju neraka itu mudah sekali. Maka antum sampaikan tadi, orang untuk berbuat kebaikan berat loh. Berat. Ana masih ingat nih dulu di pesantren, kalau kita ada acara keagamaan ya, kita ada sodako buat masjid ini, cari sumbangan di kampung itu sulit sekali. Tapi kalau ada acara hiburan, keluar orang itu uang. Ini menunjukkan benar-benar orang itu dikasih hati sama Allah ya. Kadang-kadang dia nggak tahu hukumnya halal atau haram dia nggak tahu. Tapi apabila hatimu condong ke sana, nafsumu condong ke situ, boleh jadi itu ke neraka. Tapi kalau nggak beli tiket Ustaz, nggak ikutan kita war tiket itu Ustaz, ntar kita kayak nggak ikutan tren Ustaz, nggak gaul. Apalagi ntar kita FOMO lagi Ustaz, pengen terus keep up terus sama yang terkini sekarang apa, ntar nggak gaul Ustaz. Apalagi kita anak muda. Iya.
Jadi memang banyak anak muda itu diharapkan oleh negeri ini, oleh bangsa ini untuk melanjutkan perjuangan. Tapi kira-kira kalau anak-anak muda itu hanya menjadi ekor ya, menjadi ekor, kapan mereka akan memimpin gitu loh. Kalau tadi dikatakan mereka hanya ikut-ikutan belaka. Kapan kau punya pendapat sendiri? Kapan kau menjadi dirimu sendiri gitu. Rasul SAW pernah menyampaikan bahwa kalian ini akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Akan mengekor dengan mereka gitu. Yang namanya ekor, kalau tadi dikatakan mereka mungkin ya nggak keren, nggak apa bahasa mereka. Ekor itu ketahuilah hanya untuk menutup kekurangan. Ekor itu hanya untuk mengusir lalat. Maka harapan anak-anak muda ini sadar. Engkau berikan manfaat buat negeri ini. Engkau berikan manfaat buat dirimu sendiri. Engkau berikan manfaat buat kedua orang tuamu. Engkau berikan manfaat buat agama ini. Ketika engkau hanya ikut-ikutan keren-kerenan seperti itu, apa yang kau berikan kepada dirimu? Nggak ada. Bahkan yang ada penyesalan di kemudian hari seperti itu. Jadi harapan anak-anak muda ini ya jadi diri dia sendiri. Manfaat ya. Kita itu barat ya. Nggak semuanya buruk kalau kita katakan ada manfaat-manfaat dari sana. Ambil yang manfaat. Teknologi mereka, ilmu, pengetahuan yang mereka berikan. Bukan nonton konser, joget-joget konser. Lalu kau merasa, oh kita telah memberikan kontribusi kepada negeri ini. Apa? Apa yang didapatkan gitu loh. Yang ada engkau sholat subuh akan telat. Kerja juga nggak akan semangat. Capek engkau seperti itu. Uang habis. Hanya ingin keren-keren. Enggak lah, enggak waktunya itu sekarang ya. Harapan anak-anak muda ini sadarlah. Hidup ini nggak lama buat kita. Karena giliran harga tiket mahal dibela-belain kan. Tapi giliran urusan sedekah atau misalnya habis ini kita mungkin ada kurban Nah, itu ya ada aja alasannya. Iya, mereka imam mengatakan nggak punya duit. Ya, kan nggak wajib. Seperti itu. Engkau konser emangnya sunnah apa wajib? Engkau harus adakan itu uang. Ibadah kan semampunya Ustaz. Nah, jadi memang harapan anak teman-teman yang pada sudah beli tiket ya, merenungkan kembali. Kelak dia akan ditanya sama Allah SWT. Rizki yang Allah berikan kepadamu, engkau bikin apa? Engkau buat apa? Tapi tentunya omongan ini akan berguna buat orang yang beriman dengan hari akhir ya. Kalau dia nggak beriman ya, dia mentah gitu loh. Seperti kita katakan kurban yang engkau sodakohkan, itu nggak hilang. Duitnya nggak hilang. Karena sodakoh tidak mengurangi harta. Sejatinya menambah berkah kepada kehidupanmu. Di dunia dan di akhirat. Gitu. Tapi kalau tiket Ustaz, misal kita sudah terlanjur beli, terus ya semoga kita doakan semoga diberi apa Allah beri hidayah yang petunjuk ya. Misal kita udah beli tiket nih, kan sayang Ustaz kalau nggak dipakai. Apakah kita nggak jadi nonton? Apakah itu juga ada hitungannya pahala sendiri? Ustaz? Tentu ketika dia udah beli tiket, kemudian dia bertobat kepada Allah SWT karena melihat apa manfaatnya, apa gunanya ya Allah ya, dan dia akan dihisap, kemudian dia tidak gunakan tuh tiket. Maka Allah akan kasih ganti yang lebih baik buat dia. Allah akan ganti sakinah di dirinya, ketenangan, ya, keyakinan. Seperti itu. Jadi harapan anak, ya teman-teman merenungkan kembali. Di depan kita ada Idul Adha. Kau seharusnya memikirkan bagaimana aku bisa berkorban pada Idul Adha yang sekarang ini. Dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Yakin kau akan bahagia. Yakin akan bahagia. Bismillah. Barakallahu fikum ya. Ya Allah ketemu lagi insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum.